contact the general. Saat itu rombongan pasukan Korea Utara sedang membawa temannya yang terluka parah. Sempat terjadi cekcok pada mereka antara membawa terus temannya ataukah menghabisinya sekalian daripada menjadi beban. Tetapi ada serangan mendadak dari Korea Selatan sehingga mereka harus lari menyelamatkan diri dari musuh yang tak tampak sebelumnya dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Alhasil banyak yang berjatuhan dari pihak korup. Di tempat lain ternyata ada rombongan pasukan Korea Selatan yang lain. Bukan yang menyerang Korut tadi. Mereka pun bernasib sama, baru saja disergap musuh yakni rombongan Korut lainnya. Dari sisa rombongan Korut yang diserang tadi menyisakan 3 orang yang kini berusaha menyelamatkan diri melewati tebing. Saat melepas penat mereka dikagetkan datangnya seorang gadis yang disangka mereka adalah gerakan musuh. Gadis itu ternyata hanya memperingatkan bahwa di sini banyak ular. Sedang di tempat lain prajurit Korsel sedang menodongkan senjata pada seorang penduduk yang baru dijumpai. Anehnya orang tersebut tidak ketakutan malah menggerutu. Kenapa dirinya ditodong sebilah kayu? Untuk apa kayu itu? Anehnya lagi orang itu tidak marah malah mengajak mereka pergi ke dusunnya. Orang itu panjang lebar menerangkan bahwa dusun itu bernama Dong Magol yang artinya santai. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian tentang lagunya Bang Haji. Tapi tidak usah nyanyi ya, jangan, pokoknya jangan. Sementara itu seorang pilot yang terjatuh di awal film tadi, masih ingat kan? Yang jeglar-jeglar tadi itu loh yang di awal film. Ia sedang ditanya Dr. Kim, satu-satunya orang yang bisa membaca di dusun itu. Penduduk menyuruh Kim menanyakan dengan bahasa di kamus yang bisa ia baca, seperti "How are you darling? I can stop loving you." Pokoknya yang bisa Dr. Kim tanyakan pakai bahasa Inggris. Tetapi begitu pilot itu menjawab, mereka kebingungan sendiri termasuk Dr. Kim yang paling pintar di sana. Tiba-tiba Dasling datang. Nama dari penduduk itu membawa 2 orang asing di sana. Bagi penduduk 2 orang asing itu aneh karena membawa tongkat kayu di tangan dan labu di kepala. Sungguh penduduk tak mengerti apa yang mereka maksud. Labu di kepala adalah helm perang dan tongkat kayu di tangan adalah senapan laras panjang. Pilot di sana semula senang mengira itu adalah tim penyelamat, tetapi ternyata tidak. Mereka berdua itu juga tentara yang sedang tersesat seperti dirinya. Gadis desa yang bernama Yoil itu merasa senang karena bisa membawa tamu baru ke desanya. Sementara penduduk desa di sana juga merasa gembira atas tamu baru mereka yang membawa labu di kepala tadi. Meski pada akhirnya 2 kelompok pasukan asing yang bermusuhan itu pun saling bertemu, mereka saling mengancam dan menghabisi masing-masing lawannya. Penduduk menyaksikan 2 belah pihak yang saling berperang itu dengan penuh keheranan. Mereka benar-benar lugu dan tidak tahu bahwa negeri mereka yakni Korea sedang perang saudara. Bahkan ketika Kamerat mengacungkan granat, penduduk pada berbisik dan saling menebak benda apakah yang sedang dipegang prajurit itu. Mereka berdebat antara batu atau kentang. Ada yang berucap itu adalah kentang atau umbi yang seperti biasa mereka makan, tetapi dicat. Situasi makin konyol bagi tentara-tentara itu ketika datang tiba-tiba salah satu dari mereka dari luar dan menceritakan tentang babi raksasa yang merusak ladang mereka. Babi itu legend, terkenal besar seperti gajah, ganas seperti harimau. Mereka membahasnya tanpa peduli 2 kelompok prajurit itu sedang tegang-tegangnya berhadapan.
Suasana makin parah saat nenek-nenek tua yang buta sedang pergi ke toilet dan memaki-maki kerumunan di sana. Gara-gara malam-malam masih pada berisik saja. Sungguh dua kelompok pasukan itu tak ada harga dirinya di hadapan nenek-nenek itu. Mereka terus membahas soal babi hutan dengan serius seperti tidak terjadi apa-apa di sana. Lagi-lagi dua pasukan Korea beda haluan itu jadi terbengong. Aksi saling todong itu berlangsung semalaman sampai pagi dengan ditemani para penduduk yang begadang pula sebagai penghormatan tamu menurut mereka. Bahkan saat hujan turun pun dua kelompok pasukan itu tak ada yang mau menurunkan senjata. Tidak ada yang mau menyerah. Tapi tanpa diduga Yoil menarik pin granat yang San-san pegang. Yoil mengira itu adalah cincin yang indah baginya. Pemuda ini berusaha menahan granat itu agar tidak bergerak terus dan terus sampai menjelang sore. Dan granat itu pun terlepas. Di luar dugaan, musuhnya yakni Letnan Pio menahan granat dengan menjatuhkan tubuhnya agar yang lain tidak terkena ledakan. Tetapi rupanya granat itu tidak mau meledak. Letnan membuangnya begitu saja ke arah lumbung makanan. Dan justru saat itu granat baru meledak. Maka hancurlah gudang itu. Tapi rupanya ledakan granat tadi membuat letupan jagung-jagung yang ada di sana menjadi popcorn yang berterbangan kemana-mana seperti salju yang indah. Sempat terjadi ketegangan lagi antara dua kelompok itu saat mereka bangun dari tidur karena kelelahan. Namun mereka berhenti saat istri kepala dusun lewat begitu saja dan menawari sarapan. Karena merasa bersalah atas terbakarnya lumbung, kamera dan yang lainnya bersama-sama ke ladang untuk memanen kentang mengganti yang sudah kosong di gudang. Juga untuk membantu pekerjaan lainnya. Saat menjelang pulang terjadi lagi ketegangan. Mereka saling mengejek negara musuh tentang perang ini. Kamerat menyuruh anak buahnya tidak menanggapi Letnan Pio. Di markas sekutu pendukung Korea Selatan, para petinggi militer sedang mendalami dan memperkirakan tempat pesawat jatuh yang dinaiki pilot kemarin adalah markas tentara Korea Utara. Karena pesawat pengintai itu jatuh begitu saja di wilayah sana. Lagi-lagi terjadi ketegangan antara kedua kelompok itu. Kali ini Kamerat hampir saja adu fisik dengan Letnan Pio. Sedang pilot Smith sedang berusaha mengontak markas dengan radionya yang rusak di pesawatnya yang jatuh. Hanya terdengar 1-2 kali suara, juga kresek-kresek, lalu kemudian menghilang. Sementara pilot Smith makin akrab dengan salah satu anak penduduk yang bernama Dongbu itu. Anak itu menyebut nama Smith menjadi kata Shimos sebagai logat Koreanya. 지금쯤이면 우리가 밀고 내려갔다는 기가. 우리가 쳐내려갔. Hari yang ditakutkan penduduk tiba, seekor babi legend monster yang sering mereka bicarakan benar-benar datang dan muncul di sana. Penduduk menganggap sebagai jelmaan syaiton yang menakutkan.
Dan disinilah untuk pertama kalinya Kamerat Hua, Letnan Biu beserta anak buahnya bersama-sama tak sadar telah saling bekerja sama menangkap dan melumpuhkan babi Saiton itu. Tentu juga Kapten Smith yang ada di sana. Diam-diam Letnan Biu mau mencari babi yang ditangkap tadi siang itu untuk dimasak, tetapi ternyata Kamerat Hua telah terlebih dahulu memanggangnya. Mula-mula keduanya canggung saat Kamerat menawari daging hangat empuk itu, termasuk Kapten Smith yang baru saja datang. Tapi akhirnya mereka bersama-sama menyantap daging panggang itu sambil tertawa-tawa. Kini hubungan para tentara itu makin akrab dengan penduduk desa. Bahkan mereka diberi pakaian berkebun oleh penduduk, dan ini juga pertama kali Letnan Biu dan Kamerat Hua bercakap-cakap tanpa rasa permusuhan saat tak sengaja mereka bertemu di padang rumput untuk buang hajat. Di markas makin dimatangkan rencana penyerangan oleh sekutu pada daerah di mana pesawat pengintai jatuh, dan sudah hampir ditemukan posisi akuratnya, yakni desa Gong Maggol. Tanpa disengaja pilot Smith mendapati Dong Bu sedang memegang video recorder, lalu ia menanyakan tempat di mana ia mendapatkannya. Smith dibawa ke sana dan ternyata ada bangkai pesawat yang besar. Ternyata dahulunya pernah ada pesawat jatuh di sekitaran Dong Maggol, sebelum dirinya mengalaminya juga. Pada pagi yang cerah itu para tentara dan penduduk saling berbagi permainan. Letnan mengajari softball sedang penduduk mengajarinya seluncur rumput. Saat bermain itulah Letnan Biu teringat akan tragedi yang menimpa dirinya yang disersi akibat menolak perintah komandannya dahulu untuk meledakkan jembatan yang penuh penduduk sipil. Pencarian markas Korut untuk dibom sekaligus mencari Kapten Smith segera akan dilaksanakan. Saat hujan rintik datang, para tentara ini baru merasakan betapa damai dan indahnya tinggal di sini. Apalagi penduduk yang selama ini ramah dan baik terhadap mereka. Desa yang terisolasi dan jauh dari gemuruh politik dan perang yang terjadi di luar sana. Panen kali ini berlimpah ruah dari biasanya. Bahkan lumbung makanan mereka tidak muat untuk menampung makanan melampaui jumlah biasanya. Ini berkat bantuan dan peran orang-orang asing yang kini tinggal bersama mereka. 우기 맘껏 맛있어요. Look at them. Saat malam pesta panen, pasukan khusus Amerika mulai diterjunkan ke lembah desa Dong Maggol yang dicurigai sebagai markas Korea Utara. Dari sekian banyak penerjun ada yang tidak selamat karena medan yang sangat sulit di lembah itu.
Dan para tentara sangar itu mulai menjalankan misinya yang mengendus buruannya, yakni segala sesuatu yang berbau Korea Utara untuk dieksekusi. Tentu saja pesta meriah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Hampir saja salah satu prajurit mencelakai Yoil, tetapi untunglah Heiji menyelamatkan dengan mengatakan bahwa gadis itu tidak waras. Maka selamatlah Yoil, tapi tampak ia sedih dikatakan tidak waras oleh pemuda yang diam-diam ia menyukainya. Sebagai gantinya Heiji mendapat ancaman kekerasan dari tentara. Tentara bertanya siapa di antara mereka yang Korea Utara. Semua menjadi makin tegang waktu kepala desa bermaksud menenangkan para tentara bengis itu. Ia malah jadi sasaran penyiksaan. Dalam kondisi tertekan dan ketakutan melihat penyiksaan orang tua yang tak berdosa itu, Letnan Piu tak tahan. Dengan penuh amarah meluap ia menyerang tentara keji itu. Terjadi perebutan senjata antara para prajurit Korea beserta Kapten Smith, dan mereka berhasil membunuh para Amerika bengis itu, kecuali satu orang yang sempat menyandera Kwang, tapi berhasil dilumpuhkan. Sayangnya dari perebutan senjata tadi telah ada peluru yang menerjang Yoil sehingga ia terkapar. Ia akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Heiji tak bisa menahan emosinya. Ia menghajar salah satu tentara yang masih hidup. Dari interogasi sisa tentara ini didapat informasi bahwa Amerika akan segera membombardir tempat ini karena dicurigai sebagai markas tentara Korea Utara. Apalagi jika timnya tak kembali, itu berarti sudah bisa dipastikan tempat ini akan dimusnahkan. Kesimpulan markas Amerika ini tentu ngawur karena di sini bukanlah markas siapa-siapa. Hanya ada 2 orang tentara Kosel, 3 tentara Korut, 1 pilot Amerika yang semua ada di sini karena tersesat. Pilot Smith mengatakan bahwa dirinya telah menemukan bangkai pesawat di dekat gunung yang di sana berisi senjata-senjata berat termasuk senjata anti pesawat udara. Mereka harus memutuskan untuk lari dari tempat ini atau bertahan menyelamatkan penduduk desa yang tak tahu apa-apa soal perang. Sementara jiwa para penduduk malah terancam dari serangan yang akan segera tiba itu. Mereka berenam merasa telah dekat dengan para penduduk lugu dan baik hati itu. Pagi harinya para tentara berpamitan pada para penduduk yang selama ini menampung mereka dengan rasa gembira. Mereka saling enggan melepas masing-masingnya. Tetapi keadaan bahaya harus membuat mereka segera berpisah. Rencananya adalah Kapten Smith bersama tentara Amerika itu pergi ke Seoul secepatnya untuk memberi informasi bahwa tempat ini bukanlah markas militer Korea Utara yang harus dihancurkan, tetapi waktunya telah mepet dari jadwal pengeboman. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah kelima prajurit Korea itu sebisa mungkin menahan serangan pesawat gelombang pertama yang datang. Jika berhasil, ada kesempatan jeda waktu gelombang kedua datang di mana diharapkan Kapten Smith sudah sampai di Seoul dan menjelaskan semua ini. Ini artinya 5 prajurit Korea Utara Selatan ini bersatu bersama-sama berperang sekaligus menjadi martir agar penduduk yang mereka cintai dan desanya selamat dari pemusnahan massal. Lebih baik mereka berlima yang akan musnah sebagai tamengnya. Pertempuran dimulai.
pasukan udara mulai menembak 5 prajurit yang ada di bawah sana. Satu pesawat bisa dijatuhkan. Menyusul pesawat yang kedua juga jatuh. Para pilot di atas jadi menggila. Mereka mulai menjatuhkan bom-bom pembakar yang dihujamkan pada prajurit-prajurit Korea itu. Wakil Kamerat mati terbujur dalam pelukan San-san. Selanjutnya ia sendiri yang menyusul dengan luka peluru beruntun di kepalanya. Kini hanya tinggal mereka bertiga. Dan inilah akhirnya. Dan pilot-pilot itu menjatuhkan napalm yang sanggup membumi hanguskan apapun yang dilewatinya. Ketiganya menjemput kematian itu dengan saling tersenyum, bangga bisa saling bekerja sama untuk membela penduduk desa yang mereka cintai.